Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gintang Muhammad Gibran, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi persediaan barang berbasis website mengenai penjelasannya. Selanjutnya, nanti saya akan menjelaskan sumber daya manusia dan organisasi tata kelolanya, dan berlanjut ke tabel estimasi anggaran proyek. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian sistem informasi persediaan barang berbasis website. Baiklah, yang pertama, tujuan dan sasaran proyek. Tujuan proyek adalah untuk mengolah data persediaan barang yang selama ini masih menggunakan buku catatan menjadi laporan yang mudah dipahami berbasis website, serta penggunaan bahasa secara overall menggunakan bahasa Indonesia membuat experience website menjadi lebih baik. Sasaran proyek yang dituju adalah pemilik usaha, admin pembelian, admin gudang, dan admin akuntansi. Untuk penjelasan dari sasaran proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemilik usaha yaitu dapat mengetahui laporan biaya melalui laporan dari hasil pengolahan data barang beserta perhitungan akuntansi pada sistem yang digunakan. Bagi admin pembelian, yaitu dapat membantu dalam pencatatan pembelian barang sehingga barang yang masuk dapat tercatat dengan baik. Bagi admin gudang, yaitu dapat membantu perhitungan stok barang yang sesuai dengan pre-order sehingga dapat mempercepat pekerjaan. Bagi admin akuntansi, yaitu dapat membantu dalam proses pencatatan laporan secara otomatis dengan cepat dan aman. Selanjutnya, manfaat proyek. Manfaat proyek yaitu sistem informasi yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu mengendalikan alur proses bisnis perusahaan, kemudian meningkatkan efisiensi waktu dan menghemat biaya pengeluaran perusahaan karena tidak lagi menggunakan cara konvensional, yaitu catatan dalam mengolah data persediaan barang dan pembuatan laporan menjadi lebih akurat dengan berbasis website. Selanjutnya, metode pengembangan. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah metode waterfall. Kali ini saya akan menjelaskan sumber daya manusia dan organisasi tata kelola. Yang pertama, project leader, yaitu sistem persediaan barang berbasis web yang membawahi manajer pengumpulan data, manajer analisis, manajer desain sistem, manajer konstruksi sistem, manajer implementasi sistem, dan manajer testing. Yang pertama, manajer pengumpulan data yang membawahi staf yang terdiri dari administratif staff, technical writer, interviewer, dan surveyor. Selanjutnya, manajer analisis yang membawahi staf dan tenaga ahli. Pada bagian staf, membawahi yang terdiri dari supporting staff, administrative staff, dan technical writer. Pada bagian tenaga ahli, membawahi business analis dan project manager. Selanjutnya pada bagian manajer desain sistem yang membawahi staf dan tenaga ahli. Pada bagian staf terdiri dari technical writer, supporting staff, dan administrative staff. Pada bagian tenaga ahli terdiri dari database engineer, UI UX designer, dan sistem analis. Selanjutnya pada manajer konstruksi sistem membawahi staf dan tenaga ahli. Pada bagian staf terdiri dari administratif staff, supporting staff, dan technical writer. Selanjutnya pada bagian tenaga ahli membawahi programmer, sistem tester, dan sistem analis. Selanjutnya pada bagian manajer implementasi sistem yang membawahi staff yang terdiri dari administratif staff, supporting staff, technical writer. Selanjutnya yang terakhir pada bagian manajer testing membawahi staff dan tenaga ahli. Pada bagian staff yaitu administratif staff, dan pada bagian tenaga ahli yaitu sistem tester.
Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tabel anggaran estimasi proyek. Yang pertama, nomor 1, pedetas 1.1.1, nama tas wawancara, nama SDM interviewer, jumlah 1, lama hari kerja selama 2 hari. Dan ini adalah tabel estimasi anggarannya. Selanjutnya, nomor 2, dengan kode tas 1.1.2, dengan nama tas observasi. SDM yang digunakan adalah technical writer, surveyor, dan administratif. Untuk technical writer sebanyak satu orang, surveyor 2 orang, administratif 1 orang. Dengan lama hari kerja untuk technical writer yaitu 3, surveyor 1, dan administratif 1. Berikut adalah total estimasi anggarannya. Selanjutnya, nomor 3 dengan kode tas 2.1.1 menentukan kebutuhan sistem. Dengan SDM yang digunakan adalah bisnis analis dengan jumlah banyaknya 1 orang, dengan lama hari kerja 2 hari. Berikut adalah total estimasi anggarannya. Berlanjut, nomor 3 dengan kode tas 2.1.2 mengumpulkan hasil dokumentasi analisis kebutuhan. SDM yang digunakan adalah supporting staff dengan banyaknya jumlah 1 orang dan lama hari kerja selama 1 hari. Berikut adalah tabel anggaran estimasi anggarannya. Selanjutnya, nomor 5 dengan kode tas 2. Oke, selanjutnya nomor 5 dengan kode tas 2.2.2 dengan nama tas menemukan dan menganalisa masalah. Nama SDM yang digunakan adalah bisnis analis dan administratif staff. Untuk bisnis analis banyaknya adalah 1 orang dengan lama hari kerja selama 2 hari. Sedangkan administratif staff sebanyak 1 orang dan lama hari kerjanya adalah selama 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi anggarannya. Selanjutnya, nomor 6 dengan kode tas 2.2.3 dengan nama tas membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah yang memiliki SDM yang menggunakan SDM supporting staff, technical writer, dan administrative staff. Untuk supporting staff sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari. Selanjutnya technical writer sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja yaitu 2 hari, dan administrative staff sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi anggarannya. Oke, berlanjut ke nomor 7 dengan kode tas 2.3.2, merancang gambaran besar sistem informasi persediaan barang dengan menggunakan SDM bisnis analis sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari. Berikut adalah tabel estimasi anggaran. Berlanjut ke nomor 8
dengan kode task 3.2.1 membuat rancangan DFD beserta dokumentasinya. SDM yang digunakan adalah sistem analis dan technical writer. Sistem analis sebanyak 1 orang dan lama hari kerja 1 hari, dan technical writer sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi anggarannya. Selanjutnya, nomor 9 dengan kode task 3.2.2 membuat rancangan ERD beserta dokumentasinya dengan SDM yang digunakan sistem analis dan technical writer. Sistem analis sebanyak 1 orang dan lama hari kerja 1 hari, dan technical writer sebanyak 1 orang dan lama hari kerja selama 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi anggarannya. Berlanjut ke nomor 9 ke nomor 10, yaitu dengan kode task 3.2.3 membuat rancangan database beserta dokumentasinya dengan SDM yang digunakan database engineer sebanyak 1 orang dan lama hari kerja 7 hari, dan technical writer sebanyak 1 orang dan lama hari kerjanya adalah 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi anggaran. Oke, selanjutnya ke nomor 11 dengan kode task 3.2.4 membuat rancangan desain interface beserta dokumentasinya. Dengan SDM yang digunakan adalah UI UX designer sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja 7 hari, dan technical writer sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi harganya. Selanjutnya ke nomor 12 dengan kode task 4.2.1 membuat codingan proses sistem dengan SDM yang digunakan programmer sebanyak 2 orang dan lama hari kerjanya adalah 9 hari. Berikut adalah tabel estimasi harganya. Selanjutnya nomor 13 dengan kode task 4.2.2 melakukan testing dan evaluasi sistem dengan SDM yang digunakan sistem tester sebanyak 1 orang dan lama hari kerja 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi anggarannya. Selanjutnya ke nomor 14 dengan kode task 5.1.1 mempersiapkan hardware dan software yang digunakan dengan SDM yang digunakan adalah supporting staff, lama hari kerja sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja selama 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi harganya. Selanjutnya ke nomor 15, 5.2.2 membuat manual book berbasis web. SDM yang digunakan adalah technical writer sebanyak 1 orang dan lama hari kerja selama 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi anggarannya. Selanjutnya nomor 16 dengan kode task 6.1 melakukan testing sistem yang telah dibangun dengan metode black box testing dengan nama SDM dengan
SDM yang digunakan adalah sistem tester sebanyak 1 orang dan lama hari kerjanya adalah selama 1 hari. Berikut adalah tabel estimasi harganya. Selanjutnya, yang terakhir nomor 17 dengan kualitas 6.2, dokumentasi hasil testing sistem. SDM yang digunakan adalah administratif staff sebanyak 1 orang dan lama hari kerja selama 1 hari. Berikut ini adalah tabel estimasi anggarannya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa materi-materi pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Yang pertama, kesimpulan dari materi penyebab dan kebijakan proyek sistem informasi. Ada beberapa jenis munculnya proyek, yaitu 1. Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor yang memiliki karakteristik pekerjaan yang sudah jelas, tidak melalui proses tender, biasanya proyek kecil. Ide proyek muncul karena adanya tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Berasal dari tawaran ke proposal proyek, biasanya berasal dari instansi pemerintah atau lembaga pendidikan. Lalu, proyek muncul karena adanya tawaran lelang melalui proses tender, biasanya proyek berukuran besar dan kompleks. Dan yang terakhir, proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri. Selanjutnya, kebijakan pengembangan proyek sistem informasi. Ada beberapa alasan pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama, banyak timbul permasalahan. Sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan karena tidak efisien dalam operasinya, kesalahan proses atau hasil, manfaat yang diperoleh berkurang. Lalu, perkembangan organisasi yang berhubungan dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang diperoleh meningkat, dan perubahan prosedur. Alasan kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Lalu alasan ketiga, adanya instruksi perubahan berasal dari dalam pimpinan atau luar organisasi atau peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir, adanya perkembangan teknologi seperti perkembangan software dan hardware. Lalu kebijakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah. Proses perencanaan sistem untuk fase pertama yaitu merencanakan proyek sistem yang meliputi mengkaji tujuan, perencanaan strategi, dan taktik perusahaan. Lalu mengidentifikasi proyek-proyek sistem. Selanjutnya menetapkan sasaran-sasaran proyek sistem, menetapkan kendala-kendala proyek sistem, misalnya batasan biaya, waktu, umur, ekonomis, peraturan yang berlaku. Selanjutnya menentukan prioritas proyek-proyek sistem, lalu membuat laporan perencanaan sistem, dan yang terakhir meminta persetujuan manajemen. Untuk yang fase kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan, meliputi menunjuk tim analis atau dapat berasal dari departemen pengembangan yang ada atau dari luar perusahaan seperti konsultan. Selanjutnya fase ketiga, mendefinisikan
proyek-proyek sistem yang dikembangkan, lalu mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem, selanjutnya melakukan studi kelayakan, lalu menilai kelayakan proyek sistem, lalu membuat usulan proyek sistem, dan yang terakhir meminta persetujuan manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan aktivitas proyek. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Dan selanjutnya, tujuan perencanaan adalah yang pertama, memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat, pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Dan yang terakhir, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan proyek. Ada beberapa jenis perencanaan proyek, yaitu perencanaan strategis, yaitu aturan untuk mencapai sasaran dan tujuan, lalu perencanaan operasional, rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategi yang terdiri atas perencanaan lingkup kerja, yang kedua rancangan organisasi proyek, yang ketiga rencana jadwal kegiatan, yang keempat perkiraan biaya anggaran, dan yang terakhir proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Lalu selanjutnya, untuk mempermudah pengelolaan proyek, semua rencana aktivitas yang diinginkan diubah ke dalam sebuah bagian yang kecil. Selanjutnya, terdapat alat bantu pengelolaan proyek. Yang pertama, Work Breakdown Structure, WBS. Yang kedua, Project Network Diagram. Yang ketiga, Program Evaluation and Review. Yang keempat, Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Ya, selanjutnya, Critical Path Method atau CPM. Dan yang terakhir, Gantt chart. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan yang berfokus pada bagian Work Breakdown Structure saja. Work Breakdown Structure adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, bagian pekerjaan atau task atau SRK harus memenuhi syarat seperti yang pertama, dapat dikelola sebagai satuan unit kerja, lalu dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi biaya, yang ketiga dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya, yang keempat mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya, dan yang terakhir dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Bila diintegrasikan dengan SRK, struktur rincian kerja yang lain akan menjadi lingkup proyek secara keseluruhan. Setelah melakukan perencanaan Work Breakdown Structure atau WBS, maka dilanjutkan pembuatan SDM dan organisasi tata kelola atau OTK. Tujuan dari pembuatan ini adalah agar pengelolaan proyek dapat dilakukan lebih mudah. Semua pekerjaan yang sudah didefinisikan sebelumnya agar dapat benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli sesuai dengan bidang keahliannya, dengan diharapkannya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi estimasi dan perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Estimasi anggaran proyek sistem informasi. Yang pertama adalah pengertian biaya. Biaya adalah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu.
Biaya yang dimaksud seperti orang atau tenaga kerja, peralatan, dan material. Selanjutnya, biaya proyek, yang dalam manajemen proyek yang menjadi perhatian adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Selanjutnya, estimasi biaya. Dalam melakukan estimasi biaya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Kedua, kebijakan estimasi biaya, template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, dan pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek serta work breakdown structure dan penjelasannya. Keempat, rencana manajemen proyek seperti jadwal, sumber daya manusia, dan risiko. Selanjutnya, komponen biaya. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu pertama, biaya pengadaan atau procurement cost, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama, initial cost, sebelum sistem dioperasikan. Selanjutnya, biaya persiapan operasi atau startup cost, yaitu biaya-biaya persiapan operasi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Yang ketiga, biaya proyek atau project related cost, yang berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Dan yang terakhir, biaya operasi atau ongoing cost dan biaya perawatan maintenance cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan, biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.